Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haq. Alladzi habana bil iman wal yaqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi ajmain. Aman tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la ilaha illallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara seiman, kali ini mari kita berpikir ke belakang. Coba melihat kisah awal pengembaraan manusia. Dengan begitu diharapkan kita lebih menyadari hakikat kita sebagai manusia. Saudara, serial pertama ini akan menyajikan beberapa sajian terkait jati diri atau hakikat manusia. Tentu saja harus dari awal, yaitu dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Sajian ini menukil kisah pengangkatan Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah, sebagai awal mula pengembaraan manusia di bumi. Baiklah, kita mulai dengan kisah pengangkatan Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah di bumi. Pertama, pengembaraan manusia bukan pengembaraan yang tidak berujung pangkal, tetapi berawal dari Allah, akan kembali kepada Allah lagi dengan laporan pertanggungjawaban. Kita akan pertanggungjawabkan semua yang kita lakukan, semua yang kita putuskan. Manusia yang diciptakan Allah beserta kehendak dan akal tidak boleh dibiarkan mengembara begitu saja tanpa tanggung jawab. Karena jika demikian, manusia akan hancur, tidak akan bisa menjadi khalifah untuk terus hadir membuka bumi. Itu amanah berat, tapi memang menurut Allah kita ini bodoh, mau saja menerima amanah itu. Tentang awal pengembaraan manusia di bumi, berikut ini kisah pengetahuan Nabi Adam AS dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 38. Baik, mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Baik, kita lihat baca ya, terjemahan dari Kemenak dari ayat 30. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian dia memperlihatkannya kepada para malaikat. Saya berfirman, sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kamu benar. Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami selain yang telah Engkau ajarkan pada kami. Sungguhnya Engkau lah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dia Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda itu. Setelah dia Adam menyebutkan nama-nama itu, dia berfirman, bukankah telah kukatakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang selalu kamu sembunyikan.
Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir. Kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan janganlah kamu dekati pohon ini, sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu setan menggelincirkan keduanya darinya, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya ada di surga. Kami berfirman, turunlah kamu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, serta bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi, sampai waktu yang ditentukan. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sesungguhnya dialah yang maha penerima tobat, lagi maha penyayang. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Lalu jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, siapa saja yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih hati. Baik, kita coba lihat kronologi kisah di atas. Pertama, Allah mendeklarasikan pengangkatan Nabi Adam AS sebagai khalifah di bumi. Kemudian malaikat mempertanyakan karena manusia berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, padahal para malaikat kerjanya bertasbih. Kemudian Allah mengajari Adam ilmu untuk bekal sebagai khalifah. Allah menguji malaikat untuk menyebutkan benda-benda yang diperlihatkan Allah. Malaikat tidak sanggup. Allah menyuruh Adam memperlihatkan ilmunya dengan menyebutkan nama-nama yang ditanyakan Allah kepada malaikat. Dan Adam berhasil. Setelah Adam teruji, Allah menyuruh malaikat sujud. Malaikat bersedia sujud kepada Adam. Berikutnya, iblis tidak menerima kenyataan ini. Dia menolak untuk sujud kepada Adam dengan menyembunyikan diri. Allah menyuruh Adam untuk tinggal di surga, tetapi ada larangan untuk tidak mendekati pohon ini. Kalau dilanggar termasuk orang zalim. Ayat 36 menyebutkan iblis sebagai setan karena menggoda Adam untuk melanggar larangan. Setan berhasil menipu daya Adam dan Hawa, sehingga Allah menyuruh keduanya turun ke bumi untuk mengembara, menghadapi penderitaan dibanding saat di surga. Keduanya beranak pinak dan Allah memperingatkan sebagai sebagian musuh, saingan bagi sebagian yang lain. Adam menerima kalimat dari Allah dan diterima tobatnya. Nah, dalam pengembaraan manusia, Allah juga menginformasikan akan adanya petunjuk. Barang siapa yang mengikuti petunjuk, maka tidak akan merasa takut dan sedih, meskipun penuh penderitaan. Hikmah di balik kisah. Pertama, Allah mengajari Adam ilmu untuk bekal sebagai khalifah. Demikianlah Allah mengajari kita untuk memilih pemimpin dengan mengedepankan ilmu. Dua, setelah Adam berilmu dan teruji, malaikat pun diperintah untuk sujud. Ini bukti bahwa Allah tidak semata-mata menyuruh malaikat sujud kalau Adam tidak terbukti kemampuannya. Allah punya alasan logis dan tidak sewenang-wenang. Malaikat merasa kalah dari Adam atas ilmunya sehingga bersedia untuk sujud. Ini pelajaran untuk menghargai orang berilmu. 4. Iblis adalah makhluk pertama yang maksiat kepada Allah karena menolak perintahnya dengan alasan yang tidak logis. Andaikan iblis beralasan karena aku lebih pintar, lebih berilmu, mungkin bisa kita terima. Allah tahu alasan iblis menolak sujud, tapi Allah bertanya karena Allah ingin keluar dari mulut iblis sendiri. Apa alasannya? Kelima, Adam menjadi khalifah prematur karena disuruh turun ke bumi bukan karena sudah harus bertugas, tapi karena suatu pelanggaran. Itulah awal pemuraan manusia di bumi. 6. Sebagai turunan Adam kita bernasib sama. Kita dari tanah turun ke bumi, mengembara. Ketika lahir kita menangis sedih, takut menghadapi tantangan hidup di dunia yang penuh derita. Namun Allah Maha Bijaksana dengan memberi petunjuk, sehingga dengan petunjuk itu meski hidup di dunia penuh derita, tidak akan takut dan sedih hati. Allah mengisyaratkan sebagian kamu musuh atau saingan bagi sebagian lain. Ini yang membuat manusia takut dan sedih. Padahal hidup di surga tidak ada derita. Fakta sekarang, banyak orang takut dan sedih menghadapi hidup. Yang pintar takut kepintarannya kalah sama orang lain. Yang kaya takut kalah kekayaannya sama orang lain. Yang berkuasa takut kuasaannya direbut orang lain. Takut disebut kurang berkuasa dibanding orang lain. Sedih karena orang lain bisa beli itu ini,
sedangkan dia belum. Sedih karena orang lain bisa tiba-tiba jadi petinggi negara, padahal dia merasa sudah bersusah payah untuk meraih jabatan rendah saja susah. Perjalanan itu butuh petunjuk. Misalnya kita kemana, kita butuh peta. Ada pemandu, guide. Nah, Allah juga mengkali hal itu untuk bekal manusia menempuh perjalanan ini. Allah utus para nabi dan menurunkan kitab suci sebagai petunjuk. Para nabi sebagai guide-nya, dan kitab suci sebagai petanya. Dengan mengikuti petunjuk, Allah jamin tidak akan takut dan sedih menghadapi hidup. Petunjuk itu memberi informasi bahwa hidup di dunia ini tidak perlu ditakuti dan disedihi. Karena ada balasan yang lebih baik di akhirat jika kita mau mengikuti petunjuk. Allah Maha Adil, tidak akan pilih kasih. Yang belum kebagian di dunia akan dapat balasan di akhirat. Asalkan sabar. Yang sudah dapat di dunia akan dimintai tanggung jawabnya. Akan ada rekening tagihannya istilahnya. Saudara pemirsa, semoga bisa mengingatkan kembali kalau kita ini hanya mengembara sebentar dan akan kembali pulang kampung menghadap Allah, menuju Allah. Demikian semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Kebenaran datang dari Allah. Jika sajian ini suatu kebenaran pasti datang dari Allah, maka tolong sebarkan. Namun jika dalam sajian ini ada kesalahan, tentunya akan kebodohan saya. Untuk itu tolong perbaiki. Jazakumullah khairan katsira. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.